Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Yang Bu. Ya, Ibu absen dulu nih. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini? Di Haryanti ada? Bu Haryanti. Ana Diana. Ana Diana ada. Putri Saryanti. Ibu. Ada. Aron. Ya Bu. Aron ada. Henry. Ya Bu. Joni. Saya Bu. Miriani. Carmila. Hadir Bu. Nurul Hasanah. Priyanti Wahyuni. Hadir Bu. Oke, ada ya. Semua hadir ya. Nah, gelombang ada gelombang apa saja? Gelombang mekanik, Ya. gelombang elektromagnetik, Iya, benar sekali. Ada gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang gelombang bunyi, tepatnya yaitu karakteristik gelombang bunyi. Nah, di sini di antara kalian siapa yang senang dengar musik? Ibu. Saya Bu. Putri senang dengar musik. Aron senang nggak dengan musik? Senang Bu. Kenapa kita bisa mendengar musik? Kalau Henry apa Henry? karena ada penangkap suaranya Bu, telinga misalnya Bu. Oh ya, ada indera pendengar. Pendengar. Ada lagi? Tentunya ada sumber suaranya. Suara. Saat kalian mendengar musik, berarti ada pemutar musiknya, misalkan HP, radio, atau televisi, kan? Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang bunyi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menganalisis karakteristik gelombang bunyi dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, membandingkan cepat lambat bunyi berdasarkan medium perambatannya dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membuktikan perambatan gelombang bunyi pada medium gas, zat padat, zat cair dengan benar dan bertanggung jawab. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil percobaan mengenai karakteristik gelombang bunyi dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik. Tadi udah disebutkan oleh Henry ya. Ya Bu. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Ada rapatan, ada regangan. Nah, ini dia syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah adanya sumber bunyi, energi yang dipindahkan dari sumber bunyi merambat melalui medium, bunyi dideteksi oleh telinga atau sebuah alat. Dan frekuensi bunyi itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini tidak dapat kita dengar, tidak dapat didengar oleh telinga manusia, tetapi dapat didengar oleh hewan seperti anjing, jangkrik, dan juga laba-laba. Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini merupakan bunyi dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Yang ketiga itu bunyi ultrasonik. Merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, bunyi ini tidak dapat kita dengar, tidak bisa kita dengar. Hewan yang dapat mendengar bunyi ini antara lain lumba-lumba, anjing, kucing, dan juga kelelawar. Nah, ini dia pemanfaatan gelombang bunyi dalam teknologi.
gambar di sebelah kiri ini adalah tadi itu untuk memeriksa organ dalam atau janin di dalam perut yang disebut dengan alat USG. Dan yang kedua yaitu ini sonar. Kedalaman air. Iya. Sekarang kita saksikan dulu sebuah video. Mana? Gembul pegang kaleng pertama, sementara Rizka pegang kaleng kedua. Kemudian kita mundur beberapa langkah. Talinya harus kenceng ya, nggak boleh kendor. Untuk giliran pertama, Rizka duluan yang telepon Gembul. Gembul pasang kaleng di telinga. Halo? Halo? Benar ini dengan Gembul? Hah? Kedengaran suara Rizka. Oke, dari animasi tersebut kira-kira apa pertanyaan yang timbul dari animasi tadi? Bagaimana? Bagaimana bunyinya? Iya, bagaimana bunyinya bisa terdengar. Nah, gimana? Bisa terdengar suara tadi dari apa tadi tuh? Apa tadi? Telepon kaleng ya. 2 buah kaleng yang dihubungkan dengan tali. Nah, kenapa suaranya bisa terdengar? Ayo, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Apakah kalian sudah menyediakan alat dan bahan? Sudah, Bu. Nah, ayo tunjukkan. Apa alat dan bahannya? Ber. Iya, ember. Ada ember, ada batu, Air, batu. Sekarang silakan kalian lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian diskusikan hasil pengamatan kalian, diskusikan di grup WA yang sudah Ibu bentuk. Tiap kelompok itu terdiri dari 3 orang, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk melakukan percobaan. Habis itu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Setelah melakukan diskusi, mengumpulkan data, nanti kalian presentasikan hasil yang sudah kalian peroleh. Oke, Iya, Bu. silakan kalian lakukan percobaannya. Hendri, udah melakukan percobaannya belum? Ya, Ibu Bu. lihat. Coba Ibu lihat, arahkan kameranya. Nah, gimana percobaan yang pertama? Langkah pertama apa tadi? Kami Oke, ada 2 batu. masukkan di sini. Ya. Oke. Oke, hasil pengamatannya jangan lupa ditulis ya, Hendri ya, Ya, di Bu. LKPD-nya. Udah selesai, Hendri? Yang lain gimana? Sudah. Silakan presentasikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, perkenalkan nama saya Hendrik Kurniawan. Saya dari kelompok 3. Oke, pertama saya ingin mempresentasikan dari paku yang diketukkan di meja. Terdengar sangat cukup nyaring bagi saya ya. Mungkin karena adanya sumber bunyinya yang dihantarkan melalui meja, yaitu media padat, dan pendengaran saya inderanya untuk mendengarkan. Oke, yang kedua, batu yang dipantulkan di dalam air lebih nyaring dari batu yang diletakkan di bawah tanpa dalam air. Itu menurut saya. Mungkin karena medianya adalah zat cair, sehingga penghambatan
pembawaannya tuh lebih cepat, lebih besar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Henry yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Ini bergantung pada jenis medium. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa telepon kaleng itu bisa berfungsi sebagai telepon? Karena bunyi itu merambat melalui benang ini, benang yang menghubungkan kedua buah kaleng. Nah, pada zat padat. Untuk gelombang bunyi pada sebuah padat, cepat lambat bunyi dapat diperoleh berdasarkan konsep elastisitas hukum Newton kedua dan rumus massa jenis. Nah, besar cepat lambat bunyi pada zat padat dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana Pi sama dengan akar dari E per Rho, di mana Pi itu adalah cepat lambat bunyi, E itu adalah modulus Young. Apa modulus Young? Modulus Young itu adalah tingkat kekakuan suatu benda padat. Sedangkan Rho itu adalah massa jenis zat. Nah, ini materi ini juga ada Ibu bagikan di Google Classroom ya. Nah, nanti kalian bisa mengakses di sana. Yang kedua, cepat lambat bunyi pada zat cair. Besar cepat lambat bunyi pada zat cair dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana P sama dengan akar B per Rho, di mana P itu adalah cepat lambat bunyi dan B adalah modulus Book untuk zat cair. Sedangkan apa ini yang kayak P ini, ingat enggak? Ini Rho ya, Rho sama dengan massa jenis yang sebelumnya adalah kilogram per meter pangkat 3. Selanjutnya, nah, cepat lambat bunyi pada medium gas. Besar cepat lambat bunyi di gas seperti udara dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana P sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali dengan konstanta gas umum dikali suhu dibagi dengan massa molekul relatif. Nah, pada cepat lambat bunyi pada medium gas, semakin tinggi suhu gas, maka cepat lambat bunyi akan semakin besar. Sekarang kita simpulkan bersama dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Yang pertama apa? Bunyi memerlukan medium iya, bunyi memerlukan medium perambatan. Yang kedua, gelombang bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan juga gas. Ya, benar sekali. Kalian kerjakan dulu soal evaluasi. Soal evaluasinya udah Ibu kirimkan linknya melewat WA group masing-masing di grup 1, 2, 3. Silakan kalian kerjakan. Hanya 3 soal. Ibu pikir itu 10 menit selesai ya. Google Form-nya udah masuk semua untuk soal latihan. Berarti evaluasi kita hari ini udah selesai. Nilainya juga sudah kalian lihat kan? Hasilnya berapa? Ya, terlihat langsung di sana. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan hasil praktikumnya dengan sangat baik dan juga sudah mengumpulkan LKPD, mengerjakan soal dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sumber bunyi, yaitu dawai dan pipa organa. Mana pembelajaran hari ini? Lancar kan? Lancar ya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.